akan ditantang oleh peserta dari tim kontra SMA Negeri 1 Pekanbaru. Baik, hadirin sekalian, saya ingin jelaskan kembali aturan perdebatan kita pada siang menjelang sore ini. Ada waktu 5:07.73, 5 menit untuk pembicara pertama kedua tim, 7 menit untuk pembicara kedua dan ketiga dengan kesempatan interupsi sebanyak 3 kali dengan waktu interupsi maksimal sebanyak 20 detik, dan terakhir ditutup dengan sesi closing statement dengan waktu 3 menit. Saya kira sudah paham bagi kedua peserta. Kita akan mulai perdebatan kita hari ini, namun saya ingin minta terlebih dahulu tepuk tangan yang meriah dari kita semua. Baik, kita ingin dengar salam perkenalan terlebih dahulu dari Impro. Saya persilakan. Jalan-jalan ke kota Padang, tidak lupa membeli kerang. Kami datang bukan sembarang datang, kami datang untuk berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Nurwatil Usko selaku pembicara kedua, dan di sebelah kanan saya Muhammad Raihan sebagai pembicara ketiga, dan di sebelah kiri saya Putri Milenia selaku pembicara pertama. kami dari SMA Negeri 5 Kota Pekanbaru. Selanjutnya kita dengar dari tim kontra. Silakan. sungguh panjang si sungai Rokan, sungguh harum pokok gaharu. Salam hangat kami sembahkan, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami tim SMA Negeri 1 Pekanbaru berada dalam posisi kontra pada hari ini dengan komposisi tim. Saya Neni Salam Margareta Boris Silaban sebagai pembicara kedua. Di sebelah kanan Saya Bima Anugrah Muhammad sebagai pembicara pertama. di sebelah kiri saya Cynthia Sudaryo sebagai pembicara ketiga. Hei Semesta Jaya, hari ini hari luar biasa. Hei Semesta Jaya, suara kami melayang di udara. Mari semua kita melangkah dengan langkah yang tegak. Hidup Semesta Jaya, putra putri pilihan. Tim SMA Negeri 1 Pekanbaru, tegas, lugas, mantap. Semesta Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kedua tim sudah berbalas pantun, tapi kita tidak ingin nanti pas perdebatan jangan berbalas pantun. Kita ingin berbalas argumentasi. Baik, saya persilakan kesempatan pertama kepada pembicara pertama dari tim Pro. Terkibar siap. Waktu Anda adalah 5 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang terhormat, seluruh audiens dan peserta debat yang hadir di ruangan ini, terkhusus rekan berpikir kami yang berada di tim kontra, yang mana pada hari ini kita duduk bersama guna menyelesaikan dinamika ketatanegaraan yang dibungkus dalam suatu mosi perdebatan pembubaran organisasi masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kami menyajikan bangunan argumentasi kami, izinkanlah kami terlebih dahulu memaparkan hakikat dari mosi perdebatan kita kali ini, sehingga nantinya akan menggiring kita pada koridor perdebatan pro dan kontra. Pun perdebatan kita kali ini membahas proses penegakan hukum atau sanksi administrasi berupa pencabutan hak izin status hukum yang dikonversi dalam bentuk pembubaran. Apakah sekaligus membahas lebih dalam apakah kewenangan dewasa ini berada pada ruang konstitusionalitas serta tepat bahwasanya sanksi administratif yang diterapkan di Indonesia saat ini masuk pada ranah konstitusional atau inkonstitusional. Dewan Juri sekalian, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat pada pasal 61 ayat 1 yang berisikan bahwa 3 sanksi administratif terdiri atas yang pertama, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum, yang sebagaimana telah diatur lebih lanjut bahwasanya badan
menjalankannya. Maka Dewan Juri sekalian, dengan percaya diri dan rendah hati, kami mengatakan bahwasanya pemberian sanksi administratif pembubaran bagi organisasi masyarakat masuk pada ranah konstitusional. Dewan Juri sekalian, yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita ketika memandang musim perdebatan kali ini adalah organisasi masyarakat seperti apa yang dapat dilakukan penindakan berupa pencabutan hak izin status hukum, serta apa tujuan hakikatnya kita memerlukan pemberian sanksi administratif bagi organisasi masyarakat. Maka kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut guna memberikan pertimbangan-pertimbangan bagi Dewan Juri sekalian dan kegelisahan dari tim kontra. Yaitu yang pertama adalah merekahnya matahari pada bulan Juni 1945, yang mana 63 tahun yang lalu Indonesia disambut dengan lahirnya konsepsi kenegaraan, yakni lahirnya Pancasila, yang berimplikasi di mana Pancasila merupakan karunia terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merupakan life start bagi segenap bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Baik itu sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu bangsa, serta sebagai pandangan hidup manusia di kehidupan sehari-hari. Dan yang jelas tadi telah diungkapkan sebagai dasar serta falsafah negara Republik Indonesia. Sehingga Dewan Juri sekalian, ketika terdapat organ-organ yang merupakan buah hasil dari kekuasaan negara menyimpang dari falsafah negara Indonesia tersebut atau Pancasila, maka organisasi masyarakat tersebut masuk ke dalam ranah objek sanksi administrasi yang kami ungkapkan tadi. Yang kedua, berdasarkan teori sanksi hukum administratif, yang mana sanksi hukum administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan pemerintah dan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga atau kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi itu sendiri. Sehingga Dewan Juri sekalian, pemberian sanksi administratif berupa pembubaran bagi organisasi masyarakat tersebut sangatlah relevan dan tepat diberlakukan. Dewan Juri yang terhormat, adapun poin berikutnya untuk memperkokoh argumentasi pembuka kami adalah bahwasanya hak yang dimiliki masyarakat dalam sebuah negara terdapat klasifikasi yang signifikan, yakni hak asasi manusia dan hak warga negara, di mana Dewan Juri sekalian, di dalam klasifikasi tersebut terdapat hak yang dapat dibatasi atau derogable right dan hak yang tidak dapat dibatasi atau non-derogable right. Dan kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana prostat berjalannya semangat terbentuknya organisasi masyarakat merupakan hak asasi manusia yang dapat dibatasi atau derogable right. Ketika organisasi masyarakat tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap ideologi negara yakni Pancasila, hak asasi manusia lainnya dan pelanggaran-pelanggaran lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dewan yang terhormat, nantinya melalui pembicaraan kedua dan ketiga kami akan menyajikan kerangka berpikir yang lebih dalam lagi guna mengajak rekan berpikir kami dari tim kontra untuk segera meninggalkan ketidakberpihakannya dan Dewan Juri sekalian dapat memandang musim perdebatan kali ini dari kacamata pro. Terima kasih. Selanjutnya kita ingin dengar dari pembicara pertama tim kontra. Saya persilakan, waktu Anda adalah 5 menit, dimulai dari sekarang. Republik ini dibangun dengan kebinekaannya. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Cara pandang yang beragam membuat kita kuat dalam genggaman. Organisasi masyarakat adalah wadah aspirasi, bukti kepedulian terhadap bumi pertiwi. Perubahan organisasi masyarakat merusak nilai demokrasi, menjustifikasi dengan cara yang tak sesuai hierarki. Apakah pembubaran ormas sesuai indikator atau pengembalian model kepemimpinan yang diktator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat, dan rekan-rekan intelektual dari tim pro, serta hadirin yang berbahagia. Saya pembicara pertama, tim kontra akan membuka cakrawala berpikir kita dalam menentukan arah perdebatan dengan mosi yang sangat luar biasa, yaitu pembubaran organisasi masyarakat. Dengan menjelaskan definisi, latar belakang, dan alasan dari tim kontra sangat tidak menyetujui mosi kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk landasan argumen, izinkan saya untuk mendefinisikan terlebih dahulu tiap-tiap kata kunci yang terdapat dalam kalimat mosi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi masyarakat merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
Akhir-akhir ini, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan yang menyinggung keutuhan dan persatuan negara Republik Indonesia, pengimplementasian kebinekaan, dan tentunya adanya penghayatan terhadap sila ketiga Pancasila. Ditilik dari sisi historis bahwasanya berdirinya tonggak persatuan suatu bangsa dimulai pada tahun 1928. Pada saat itu, pemuda Indonesia dan pemudi Indonesia memiliki keberagaman latar belakang yang berbeda, aspirasi yang berbeda, tujuan yang berbeda, dan organisasi kemerdekaan yang berbeda pula. Tetapi kita mampu untuk menyatukan dan meleburkannya pada Sumpah Pemuda. Dilanjutkan pada proklamasi dengan adanya jawaban terhadap ikhtiar masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Ternyata pada pasca proklamasi, Indonesia tetap dihadapkan dengan adanya permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks, yaitu kita dihadapkan dengan masalah radikalisme, dengan masalah terorisme, gerakan separatisme, dan lain sebagainya. Tetapi lihat, kita Indonesia karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Saudaraku dari tim pro dan Dewan Juri yang berbahagia, dengan adanya pembubaran organisasi masyarakat ini, tak terlupakan adanya penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Sebelum kita bergerak lebih jauh mengenai mosi kita pada hari ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa konsep dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu sendiri. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU-7/2009 bahwasanya Mahkamah Konstitusi memberikan 3 syarat dapat dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu sendiri. Yang pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan belum ada atau kekosongan hukum. Dan yang ketiga, pembuatan undang-undang tidak bisa secara prosedural biasa karena membutuhkan waktu yang lama. Tetapi tidak ada al-ikhwal ataupun mengapa urgensi kita mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, karena pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Dewan Juri yang terhormat adanya pemberian sanksi administratif. Yang pertama, peringatan tertulis. Yang kedua, penghentian bantuan atau hibah. Yang ketiga, penghentian sementara kegiatan. Dan yang terakhir, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Nah, disinilah ketika kita menanyakan apabila pembubaran organisasi masyarakat itu hal yang tepat atau tidak, mari simak 5 argumen dari tim kontra sangat tidak menyetujui mosi kita pada hari ini. Pertama, dengan adanya pembubaran organisasi masyarakat mencerminkan kekuasaan yang cenderung otoriter. Yang kedua, tidak sejalannya prosedur hukum di Indonesia. Yang ketiga, pembubaran organisasi masyarakat dapat menurunkan marwah Indonesia sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, dapat menunjukkan implikasi negatif terhadap konsolidasi demokrasi. Dan yang kelima, ada pembubaran organisasi masyarakat memudarkan nilai Pancasila. Kita mengetahui poin kami yang pertama dapat mencerminkan kekuasaan cenderung otoriter. Di sini kita dapat melihat keotoriteran dapat terlihat dari adanya cara baru, yaitu akrobatik politik, yaitu memainkan peran-peran dan kewenangan dari pemerintah tidak sesuai dengan rakyat. Maka dari itu, kami SMA Negeri 1 Pekanbaru secara tegas, lugas, dan mantap tidak menyetujui mosi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kita dengar dari Dewan Juri sebelumnya, finalis tahun ini adalah finalis yang paling kritis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tentu kalau paling kritis kita akan dengar interupsi-interupsi yang bagus yang kemudian memanfaatkan interupsi tersebut dengan sebaik-baiknya. Betul atau tidak? Kita akan saksikan. Silakan pembicara kedua dari tim pro. Waktu Anda adalah 7 menit, dimulai dari sekarang. Soekarno pernah mengatakan bahwasanya perjuanganku akan mudah karena mengusir para penjajah. Tapi perjuanganmu akan sulit ketika engkau melawan bangsamu sendiri. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang terhormat, seluruh peserta debat dan pengamat konstitusi yang hadir di ruangan ini, terkhususnya rekan intelektual kami yang kami banggakan di kubu kontra. Dalam perdebatan kali ini, kami akan mengkaji mosi perdebatan hari ini menggunakan kerangka berpikir filsafat rekonstruksionisme guna melahirkan suatu pemikiran yang progresif, revolusioner dalam upaya pembentukan suatu kebijakan baru yang akan mewujudkan negara kesejahteraan atau welfare state sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 yang terkait dengan mosi perdebatan hari ini, pembubaran organisasi masyarakat. Sepanjang kubu kontra menyampaikan argumentasinya, kami telah mencatat ada 2 poin rancu yang perlu kami luruskan dari cara berpikir kubu kontra. Poin yang pertama yaitu kubu kontra mengadang-gadangkan bahwasannya pada saat ini yang terjadi di Indonesia banyak sekali penyebaran paham-paham radikalisme dan juga terorisme. Justru dengan adanya keadaan-keadaan seperti itulah butuhnya pengawasan dari pemerintah melalui pembubaran organisasi masyarakat, karena dapat kita lihat merupakan hal itu adalah hal kegentingan. Dan ketika Silakan. Nah, berarti rekan-rekan dari tim pro menyetujui adanya organisasi masyarakat tersebut harusnya diawasi dengan berbagai pendekatan, bukan dengan pembubaran. Silakan. Kebenaran itu menyakitkan. Dewan Juri yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwasanya pada saat ini banyak sekali organisasi-organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila kita. Apakah dengan adanya organisasi? Silahkan. Rekan-rekan intelektual, apabila Anda mengatakan adanya organisasi yang sangat bertentangan dengan Pancasila itu memang benar adanya, tolong sebutkan data jumlah organisasi yang anti Pancasila di Indonesia. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, fakta sunt potentiora verbis. Fakta yang kuat akan lebih nyata daripada kata-kata. Dan Dewan Juri yang terhormat, perlu kami sampaikan adalah analoginya ketika ada satu orang yang menyebarkan paham radikalisme, hal itu merupakan hal yang ihwal yang perlu kita kritisi. Dan bagaimana jika ada kumpulan orang yang dalam bentuk organisasi masyarakat menyebarkan paham-paham yang akan mempengaruhi NKRI kita? Bagaimana keutuhan NKRI dapat terjaga dengan adanya organisasi masyarakat yang demikian rupa? Maka memasuki argumentasi yang berlandaskan kami yang akan meluruskan cara berpikir dari rekan kita kubu kontra, yakni berlandaskan teori yang disampaikan oleh Thomas Hobbes bahwasanya pembentukan suatu negara adalah terjadi karena kesepakatan antar masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang menyerahkan hak dan kewajibannya kepada negara untuk diatur dan dikelola oleh negara secara baik. Maka dalam hal ini masyarakat telah sepakat menyerahkan hak dan kewajibannya kepada negara untuk dikelola oleh negara secara baik. Silakan. Jika saudaraku mengatakan bahwa masyarakat telah sepakat dengan pemerintah dalam rangka membubarkan organisasi masyarakat, namun nyatanya hari ini kita mengetahui bahwa masyarakat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya rekan kita dari kubu kontra terlalu menggebu-gebu sehingga tidak menangkap dengan baik poin yang telah kami sampaikan. Perlu kami tekankan di sini adalah hak dan kewajiban masyarakatlah yang telah diserahkan kepada negara untuk dikelola dengan baik. Maka selanjutnya berdasarkan argumentasi yang telah kami siapkan, tidaklah menjadi permasalahan ketika pemerintah melakukan upaya represif yang dikonversi dalam bentuk pembubaran untuk menjaga dan menertibkan proses berjalannya hak asasi manusia tersebut. Dewan Juri yang terhormat, senada dengan yang disampaikan oleh rekan kami, oleh pembicara pertama kami, bahwasanya hak warga negara terbagi atas 2, yakni hak warga negara dan hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia kembali dibagi lagi menjadi 2, yakni hak asasi manusia yang dapat dibatasi dan hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi. Dewan Juri sekalian, kita mengetahui bahwa semangat berdirinya organisasi masyarakat adalah karena kesamaan aspirasi, kesamaan kehendak, kepentingan untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia guna menegakkan tujuan dari negara Indonesia, guna mencapai tujuan dari negara Indonesia. Maka dalam hal ini kita dapat melihat bahwasanya hak asasi manusia telah dibatasi, yang mana dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28J yang merupakan pasal kunci, yang artinya ketika hak asasi manusia tersebut telah merugikan hak asasi manusia lainnya, lantas apa tindakan yang harus kita lakukan terhadap kebijakan tersebut, Dewan Juri sekalian? Maka dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya dengan adanya hak asasi manusia tersebutlah yang menjamin titik terang dari organisasi masyarakat yang anti Pancasila pantas untuk dibubarkan. Dewan Juri sekalian, perlu kami sampaikan kedudukan dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang menjadi pijakan konstitusionalitas, pemberian sanksi administrasi yang kita perdebatkan saat ini untuk menjadi pertimbangan dan angin segar bagi rekan kita dari kubu kontra, sehingga menjawab kekhawatiran dari kubu kontra, yang mana dimiliki dengan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan undang-undang yang diterbitkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Nah, dalam hal ini
materi muatan dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah sama dengan undang-undang, sehingga peraturan pemerintah pengganti undang-undang masuk ke dalam ranah konstitusi, di mana kita mengetahui konstitusi adalah produk konstitusionalisme yang sifatnya mengikat bagi seluruh masyarakat yang ada di suatu negara. Maka dalam hal ini berpapasan dengan ada fungsi konstitusi yang telah terbagi menjadi 4, yakni yang pertama adalah fungsi transformasi, yang kedua adalah fungsi informasi, yang ketiga adalah fungsi regulasi, dan yang keempat adalah fungsi kanalisasi. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan 4 fungsi ini, kami akan menarik 2 fungsi, yaitu fungsi regulasi dan fungsi kanalisasi, di mana fungsi regulasi sebagai hukum yang tertinggi dan fungsi kanalisasi sebagai pedoman untuk kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di suatu negara. Maka Dewan Juri sekalian, seleksi sanksi administrasi yang dimasukkan ke dalam konstitusi sangatlah amat terang, terlihat cahaya konstitusionalisme sanksi tersebut. Nah, Dewan Juri sekalian, perlu kami sampaikan bahwasanya hal ini juga merupakan semangat nasionalisme dari pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang akan merusak keutuhan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Maka Dewan Juri sekalian, dapat kita lihat bukan bicara lagi yang menjadi bukti, tetapi bukti yang telah berbicara. Terima kasih. Tadi saya lihat Pak Bambang dan Pak Dekan sudah pegang-pegang kepala, kayaknya sudah mulai pusing menentukan siapa kira-kira peserta yang paling baik menyampaikan argumentasi. Saya lanjutkan kepada pembicara kedua tim kontra. Saya persilakan, waktu Anda adalah 7 menit, dimulai dari sekarang. Ubi Societas Ibi Ilus, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta pengamat konstitusi dan hadirin yang berbahagia pada hari ini. Hari ini kami berada di dalam posisi kontra yang sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu pembubaran organisasi masyarakat. Di sini saya akan memperkuat kembali argumen kami di dalam tim kontra dengan menyampaikan 3 argumen. Sebelumnya, izinkan saya untuk membidas terlebih dahulu poin-poin yang sudah disampaikan oleh tim pro yang sepertinya terdapat kerancuan berpikir dalam menyampaikan poin-poin mereka. Di sini saya mencatat terdapat 3 kesalahan poin yang sudah dilakukan oleh tim pro. Pertama, tim pro mengatakan bahwa adanya asas contrarius actus yang dapat di mana suatu kewenangan di mana ketika kewenangan itu membuat sesuatu dan dapat dibatalkan kembali. Namun, itu tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Maka dari itulah Presiden yang membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadikan kewenangannya untuk bisa menjadikan Perpu sebagai alat untuk bisa membatasi setiap hak aspirasi masyarakat dan esensi dari sebuah demokrasi. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah kami dengan kerendahan hati ingin mendengarkan tanggapan dari kubu kontra terkait dengan ketika ada organisasi masyarakat yang anti Pancasila dan tidak sesuai dengan keutuhan NKRI. Lantas, apa solusi penyelesaian yang ditawarkan oleh kubu kontra selain adanya pembubaran organisasi masyarakat? Terima kasih atas instruksinya. Kita mengenal bahwa Indonesia dari dulu sudah sering sekali mengalami ancaman dari radikalisme, separatis, terorisme dan segala macamnya. Namun nyatanya Indonesia tetap bertahan sampai pada hari ini karena apa? Kebinekaannya, Pancasilanya, persatuan bangsa. Maka dari itu Indonesia pada hari ini pemerintah tidak boleh membubarkan organisasi masyarakat. Karena apa? Karena Indonesia harus memperbarui sistem yang harus diperbaharui dalam peningkatan dalam peningkatan lembaga-lembaga dan lembaga perwakilan sebagai aspirasi rakyat. Silakan. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tampaknya kubu kontra tidak mengingat sejarah berdirinya Indonesia yang mana berdasarkan semangat patriotisme dan nasionalisme. Maka ketika kita tidak membubarkan organisasi masyarakat tersebut, maka Indonesia telah berkompromi untuk mengembangkan paham-paham yang menjatuhkan Pancasila kita. Terima kasih atas instruksinya. Namun ketika tim pro mengatakan bahwa organisasi yang anti Pancasila akan mengancam negara kesatuan Republik Indonesia, tadi kami menginstruksi bahwa apa data dan fakta yang sangat jelas bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila. Sampai pada hari ini, pemerintah belum menyampaikan bukti yang sangat jelas dan secara transparan, bukti HTI bahwa dia merupakan organisasi anti Pancasila. Silakan. Dewan Juri sekalian, izinkan kami bertanya kepada tim kontra pertanyaan esensial, yaitu organisasi apa yang pada saat ini telah didiskriminasi oleh pemerintah. Cukup, terima kasih. Terima kasih atas instruksinya. Pada hari ini kita mengetahui tidak ada organisasi kemasyarakatan yang didiskriminasi oleh pemerintah. Namun pemerintah hari ini takut untuk dikritik. Organisasi kemasyarakatan itu hadir sebagai lembaga Presiden menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk bisa membatasi setiap hak-hak aspirasi masyarakat yang tergantung dalam pasal 28. Dewan Juri yang terhormat, asas pembuatan peraturan perundang-undangan dengan teknologi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Yang selanjutnya adalah poin kami yang pertama, tidak sejalan dengan prosedur hukum. Peraturan pengganti Undang-Undang Organisasi Masyarakat Nomor 2 Tahun 2013 yang menggantikan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Nomor 17 Tahun 2013 yang telah diuji, namun terdapat banyak sekali kontradiktif terhadap kemajuan hak asasi manusia, demokrasi, tindakan yang represif dalam membelenggu dan menjadikan senjata pemusnah massal. Kita harus mengetahui bahwa ketika pemerintah nantinya akan membubarkan organisasi masyarakat, resiko yang akan dihadapi pemerintah akan banyak sekali organisasi masyarakat yang semakin ketakutan, menimbulkan kewaspadaan, melahirkan perlawanan, dan muncul kebencian permusuhan. Apakah ini yang dihadapkan dengan Indonesia sebagai negara yang penuh dengan persatuan bangsa? Saya lanjut ke poin yang kedua adalah bahwa dengan adanya pembubaran organisasi masyarakat akan menjatuhkan marwah Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tim kontra mengatakan bahwa ada dua hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia dapat dibatasi. Apakah hak untuk beraspirasi, berserikat, berkumpul itu untuk dibatasi? Tidak, karena Indonesia itu sebagai negara yang demokrasi, esensi demokrasi itu harus dijunjung tinggi dalam penampungan aspirasi masyarakat. Dengan adanya organisasi masyarakat ini sebagai wakil dari masyarakat untuk menampilkan aspirasi, dengan kita membubarkan itu tidak memberikan solusi yang jelas. Karena apa? Hari ini lembaga perwakilan kita sangat tidak bekerja, lembaga perwakilan kita lemah aspirasi, sehingga organisasi masyarakat hadir untuk bisa memperkuat sistem perwakilan. Kemudian yang ketiga adalah dengan pembubaran organisasi masyarakat akan menurunkan konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi yang saya maksud di sini adalah demokrasi itu adalah sebuah keniscayaan. Pertanyaannya, apakah bibit radikal separatis anarkis itu penyebabnya apa sebenarnya? Penyebabnya hanya satu, Dewan Juri yang terhormat dan pengamat konstitusi. Jawabannya karena konsolidasi demokrasi yang tidak baik. Kita bisa melihat contoh Aceh, konflik Papua, konflik penyebabnya apa? Pemerintah kurang memperhatikan mereka, sehingga ketika negara tidak dekat dengan warganya, warga akan selalu bergejolak, warga akan selalu bertentangan dengan pemerintah. Itulah akhirnya banyak organisasi masyarakat yang sama sekali tidak mendukung pemerintah. Pemerintah takut untuk dikritik, pemerintah tidak mau menerima aspirasi masyarakat. Kewenangan kekuasaan pemerintah itu membuat warga untuk tersiksa. Kemudian selanjutnya adalah kemerdekaan diproklamasikan tidak hanya untuk menggulung penjajahan, tetapi juga untuk membentangkan harapan bernama keadilan dan persatuan bangsa. Hari ini Indonesia hadir dengan membawa janji kemerdekaan. Indonesia adalah milik saya, milik Anda, milik kami, dan milik kita semua. Dengan pembubaran organisasi masyarakat bukan solusi final. Kita perbaiki sistem. Kita berbicara mengenai sistem perwakilan hari ini. Organisasi masyarakat tidak boleh dibubarkan. Dengan dibubarkan organisasi masyarakat, persatuan, kebinekaan, Pancasila itu akan hancur dengan sendirinya. Bahkan kita perbaiki organisasi masyarakat, dekatkan negara dengan warga, aspirasi ditampung. Karena dengan hari ini, dengan hal tersebut, negara akan tidak akan perlawanan dari warga. Dan republik ini dibangun dengan susah payah, dengan perjuangan, dengan aspirasi rakyat, dengan tumpah darah. Bagaimana mungkin hari ini kita akan tunduk kepada hukum yang sewenang-wenangnya? Terima kasih. Siapa tepuk tangannya sekali lagi? Baik, Bro tadi tim kontra mengatakan bahwa pembubaran bukan solusi cerdas, tapi lebih baik kita perbaikan sistem. Kami ingin minta tanggapan Anda, pembicara ketiga. Waktu Anda adalah 7 menit, dimulai dari sekarang. Berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut seluruh dari akar-akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan intelektual yang berada di tim kontra, dan hadirin yang berbahagia. Dewan Juri sekalian, kembali kami menyampaikan argumen guna menjadi pertimbangan bagi Dewan Juri sekalian memandang mosi perdebatan kali ini dari kacamata pro, serta menjadi pertimbangan bagi rekan berpikir kami yang berada di tim kontra untuk meninggalkan ketidakberpihakannya pada mosi perdebatan kali ini. Dan sebelum kami melanjutkan kepada landasan argumen kami, izinkanlah kami untuk membidas terlebih dahulu poin-poin rancu dari tim kontra. Tim kontra mengatakan bahwa kurangnya peran dari pemerintah. Perlu kita ketahui bahwa pembubaran organisasi masyarakat bukan peran dari pemerintah untuk menghindari masyarakat lain dari paham-paham pemerintah. Bahwa kita tahu bahwa paham-paham tidak akan bisa hilang dan jika dibubarkan. Tapi di sini silakan. Ketika pembubaran organisasi masyarakat akan dilakukan, akan dilakukan dibubarkan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Namun satu pertanyaan saya,
saya untuk menyanggah terlebih dahulu. Perlu kita ketahui bahwa organisasi masyarakat apa yang akan dibubarkan itu, yaitu pertama bertentangan dengan dasar negara, yang kedua melanggar konstitusi, yang ketiga menyebarkan kebencian dan menyebarkan permusuhan. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa dengan ada pembubaran berarti ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Dan sangat disayangkan ketika tim kontra tidak dapat menjawab pertanyaan mendasar yang kami berikan, yaitu apakah ada organisasi masyarakat yang sekarang dicederai dan didiskriminasi. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa Perpu nomor 2 tahun 2017 dibentuk karena dilatar belakangi oleh spirit untuk mengawal kebinekaan serta menjaga toleransi dan hak-hak sipil masyarakat yang selama ini dirusak oleh sejumlah kelompok radikal dan intoleran. Yang utama kita sebagai masyarakat adalah mendukung upaya pemerintah untuk menegakkan keadilan dengan membubarkan organisasi kemasyarakatan. Dalam menggerakkan setiap roda, khususnya yang dimiliki organ-organ tata negara yang ada, haruslah berada pada rel yang telah ditentukan untuk menjadi arah pemandu berupa sebuah ideologi. Manifestasi ideologi tersebut adalah Pancasila. Segala bentuk aktivitas masyarakat dalam bentuk individu maupun dalam bentuk organisasi haruslah tunduk kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Visi dan misi organisasi dalam konteks ini adalah organisasi masyarakat harus sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, bukan bertentangan dengan ideologi negara kita. Di sini perlu kita ketahui bahwa saudaraku, Silakan. Anda mengatakan bahwa dengan pembubaran organisasi masyarakat akan sesuai dengan amanat konstitusi. Raskupon mengatakan law is a tool of social engineering. Hukum adalah alat untuk bisa mengubah perilaku dan rekayasa sosial. Dengan pembubaran organisasi masyarakat tidak akan pernah mengubah perilaku masyarakat untuk tetap tunduk kepada pemerintah yang sewenang-wenangnya. Aspirasi masyarakat yang tidak akan diterima tetap akan terjadi, saudaraku. terima kasih atas sandaran yang sangat luar biasa dari tim kontra. Tapi perlu kita ketahui kebenaran kata-kata tak seindah fakta. Di sini perlu kita ketahui bahwa fakta menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan tak perlu dibina melalui pembubaran. Di sini jika kita kaji bahwa nilai-nilai menurut terminologi Durkheim, suatu masyarakat sedikit benarnya adalah demokratis sepanjang adanya komunikasi dua. Silakan. Ketika Anda mengatakan bahwa negara harus membubarkan organisasi masyarakat, perlu kita ketahui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan hak warga negara untuk mengetahui pembuatan kebijakan, program, proses, dan masa pengambilan keputusan publik. Namun nyatanya sampai hari ini pemerintah tidak memberikan apa bukti bahwa adanya organisasi masyarakat yang radikal. Terima kasih. Terima kasih atas yang disampaikan oleh tim kontra membuktikan bahwa tim kontra tidak yakin dengan kedudukannya. Di sini perlu kita ketahui bahwa alasan dari tim kontra terkesan terlalu pragmatik dan tidak mendasar. Di sini perlu kita ketahui bahwa adanya pertentangan karena organisasi masyarakat pada saat ini bertentangan dengan dasar negara, melanggar konstitusi, menyebarkan kebencian dan menyebarkan permasalahan. Oleh karena itu tepat jika diberlakukan pembubaran organisasi masyarakat. Menurut terminologi Durkheim, suatu masyarakat sedikit banyaknya adalah demokratis sepanjang adanya komunikasi dua arah antara negara dengan tingkatan-tingkatan lain dalam masyarakat terkait dengan pembubaran organisasi masyarakat yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM merupakan implementasi dari komunikasi dua arah tersebut. Pada misalnya kehadiran suatu masyarakat dalam bentuk perkumpulan, yaitu organisasi masyarakat yang notabene-nya adalah kehendak daripada hak asasi manusia yang dapat dibatasi. Dan di sisi lain, untuk mendapat legitimasi haruslah melalui proses legalisasi. Oleh karena itu, dengan adanya pembubaran organisasi masyarakat akan menghindari orang masyarakat yang tidak terkena hal tersebut untuk menghindar dari hal tersebut. Karena paham dan intoleran merupakan paham yang sangat-sangat tidak mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sehingga secara linear bentuk pengawasan negara pun harus ditetapkan terhadap aktivitas ormas agar sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka negara dapat melakukan upaya represif, yaitu pembubaran organisasi masyarakat. Perlu kita ketahui Dewan Juri sekalian bahwa pembubaran organisasi masyarakat yang saya maksudkan tentunya sesuai dengan asas contrarius actus, artinya badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan keputusan dan berhak untuk melepaskannya. Maksud artinya Kemenhukam merupakan yang beri izin bagi organisasi masyarakat itu berdiri dan berpijak pada asas contrarius actus bahwa Kementerian Hukum dan HAM dapat mencabutnya kembali. Dan di sini berdiri kita sebagai generasi penerus bangsa akan melahirkan sebuah revolusioner, akan melahirkan dan
memaparkan solusi dan gagasan cerdas, yaitu perlu adanya pengesahan Perpu nomor 2 menjadi undang-undang dengan syarat melengkapi materi substansi undang-undang tersebut dengan sebelum Kementerian Hukum mengeluarkan keputusan akhir, maka ormas tersebut haruslah melalui sanksi administratif yang akan dijelaskan kepada pembicara ketiga kami nanti. Pembicara kesimpulan bahwa di sini surat peringatan tertulis bahwa pembubaran organisasi masyarakat telah sesuai dengan ketentuan, yaitu pertama diberikan sanksi administrasi ringan, dan jika berkehendak mereka tidak menerima dan tidak merenggangkan pemerintah, oleh karena itu Kementerian dalam Hukum dan HAM berhak untuk membubarkan organisasi masyarakat. Dengan semua argumen telah kami sampaikan, tapi dari tim SMA Negeri Makassar Baru tidak menyetujui mosi pada bulan kali ini. Terima kasih. Terima kasih kembali pembicaraan kita yang Info tadi sudah mulai masuk kepada gagasan. Kami juga ingin dengar bagaimana gagasan dari kawan-kawan dari tim kontra. Silakan, waktu Anda adalah 7 menit, dimulai dari sekarang. Negara kita negara hukum. Perbedaan pendapat hal yang asasi. Negara bukan sebagai penghukum, pembubaran ormas, amputasi demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang saya hormati, terima kasih moderator dan para pengamat konstitusi yang berada di ruangan ini. Saya sebagai pembicara ketiga akan kembali memperdalam pembahasan kita pada hari ini dengan menyampaikan argumentasi kami yang kelima, dan saya akan menjelaskan proposal cerdas sebagai solusi singkat kita pada hari ini. Sebelum saya masuk ke landasan argumen saya, izinkan saya untuk membidas terlebih dahulu 2 poin rancu yang disampaikan oleh tim pro. Yang pertama, Anda mengatakan harus adanya komunikasi. Komunikasi yang bagaimana, kawan-kawanku? Ketika aspirasi rakyat saja tidak diterima oleh pemerintah dan malah menyebabkan pemerintah melakukan pembubaran organisasi masyarakat. Yang kedua, pembubaran organisasi masyarakat merupakan jalan pemerintah untuk sebagai politik transaksional. Masuk ke landasan argumen saya, pembubaran ormas memudarkan nilai Pancasila. Pancasila memiliki nilai-nilai demokratis yang sesuai dan sejalan dengan jati diri bangsa. Bahwa Pancasila menjunjung tinggi keadilan, persamaan hak dan silahkan. Dewan Juri yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwasanya kita perlu berkontemplasi dengan adanya organisasi masyarakat yang anti Pancasila tersebut. Apakah dengan adanya mereka kita pertahankan di negara Indonesia akan membuat kemajuan bagi bangsa Indonesia itu sendiri? Terima kasih. Namun sampai saat ini pemerintah pun tidak pernah menyebutkan organisasi mana saja yang menganut sistem anti Pancasila. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, masih segar dalam ingatan kita bahwasanya sebelumnya pembicara kedua dari kubu kontra mengatakan bahwasanya HTI merupakan Namun pada kenyataannya HTI sampai sekarang masih belum diberikan bukti yang tegas apakah mereka benar-benar melakukan hak anti Pancasila. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya rekan kita dari kubu kontra tidak melihat fakta yang terjadi di lapangan pada saat ini. Karena perlu kita ketahui, HTI tersebut yang digadang-gadangkan oleh kubu kontra telah menyebarkan paham-paham golput di seluruh wilayah negara Indonesia. Apakah dengan paham-paham yang disebarkan tersebut akan membuat kemajuan bagi bangsa Indonesia? HTI tidak menjadi satu-satunya alasan pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat. Ketika HTI dibubarkan, otomatis masyarakat lainnya akan menjadi takut untuk mengembalikan aspirasi mereka. Lanjut ke argumen saya. Lanjutkan, Pancasila mendasari seluruh kegiatan dan hak masyarakat untuk memantau jalannya pemerintahan yang adil, demokratis, dan pro-rakyat. Pembentukan ormas, eksistensi ormas mengandung nilai-nilai filosofis Pancasila. Pembubaran ormas telah mengamputasi hak demokrasi masyarakat dan mencederai nilai-nilai filosofis Pancasila.